Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Novita Karyana Madani, kemudian ada Nabila Winafisa, kemudian ada Titi Anggaini, kemudian ada Mita Ekasari, dan terakhir ada Alda Putri Valentina. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang organel sel hewan. Baiklah, saya mulai. Struktur sel hewan terdapat bagian-bagian atau organel-organel dalam sel hewan dengan fungsi atau perannya masing-masing. Nah, fungsi organel-organel sel hewan ini merupakan tanda bahwa organel sel hewan tersebut memiliki pekerjaan dalam sel hewan. Organel sel hewan memiliki kesamaan dengan organel sel tumbuhan dan juga memiliki perbedaan. Nah, perbedaan antara organel sel hewan dan organel sel tumbuhan itu merupakan pertanda bahwa dalam membedakan atau tanda dalam membedakan sel hewan dan sel tumbuhan itu terdapat fungsi-fungsi dalam organel-organel sel hewan yang memiliki fungsi dalam melakukan sel tersebut sehingga bekerja secara optimal. Bagian pertama itu adalah plasma membran. Plasma membran ini merupakan pembungkus sel yang berada di bagian luar dan tersusun atas protein, lemak, dan kolesterol. Bagian ini berperan cukup penting dalam mengatur mineral dan nutrisi yang ada di dalam ataupun di luar sel. Nah, organel membran plasma ini diketahui memiliki beragam fungsi penting seperti mengatur sebagai pembungkus ataupun pelindung sel, dan ada pun fungsi lainnya seperti penerima rangsangan dari luar dan sebagai tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Kemudian ada bagian sitoplasma. Bagian ini merupakan bagian sel berupa cairan yang berbentuk layaknya gel. Organel ini memiliki dua proses fase bentuk, yaitu fase padat dan fase cair. Cairan sitoplasma ini dapat ditemukan di dalam nukleus dan disebut dengan istilah nukleoplasma. Sitoplasma ini bersifat koloid kompleks yang artinya tidak cair dan juga padat. Nah, sitoplasma ini mampu berubah-ubah bentuknya tergantung konsentrasi air yang terkandung di dalamnya. Nah, apabila konsentrasi airnya rendah, maka sitoplasma ini akan berubah menjadi padat dan lembek. Nah, sementara saat mengandung air dengan konsentrasi tinggi, maka gel akan berubah menjadi lebih encer sehingga disebut solid. Organel sitoplasma berperan sebagai sumber bahan kimia sel dan juga tempat berlangsungnya metabolisme sel hewan. Kemudian ketiga, organel retikulum endoplasma. Nah, bagian ini merupakan organel yang berbentuk benang-benang pada bagian inti sel. Nah, retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua. Pertama, retikulum endoplasma kasar, kemudian retikulum endoplasma halus. Nah, pada bagian retikulum endoplasma kasar itu mempunyai kemampuan untuk mengikat dari glukosol. Sementara retikulum endoplasma halus itu tidak melekat pada glukosol. Fungsi organel retikulum endoplasma ini sebagai tempat sintesis protein dan juga tempat pengangkut sintesis steroid serta lemak. Selain itu, retikulum endoplasma ini juga berperan dalam membantu detoksifikasi sel-sel berbahaya di dalam sel dan sebagai tempat untuk menyimpan fosfolipid, steroid, dan glikolipid. Bagian dari sel hewan berikutnya adalah mitokondria, yang merupakan organel terbesar sebagai mesin dalam sel. Organel ini memiliki dua bagian lapis membran berlekuk yang disebut dengan istilah kritas. Bisa dilihat di sini. Di dalam mitokondria, glukosa dan oksigen saling bekerja sama untuk membentuk energi yang dibutuhkan.
Tentu saja, proses tersebut merupakan bagian dari proses metabolisme tubuh dan aktivitas seluler, sehingga mitokondria juga disebut sebagai the powerhouse. Mitokondria yang berbentuk tunggal disebut dengan mitokondria yang mampu mengubah energi kimia menjadi energi lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mitokondria ini berfungsi untuk alat respirasi seluler dan penghasil energi dalam bentuk ATP. Kemudian ada mikrofilamen. Mikrofilamen ini adalah organel sel yang terbentuk dari protein aktin dan juga miosin. Mikrofilamen hampir serupa dengan mikrotubulus, namun memiliki perbedaan tekstur dan ukuran. Mikrofilamen ini mempunyai tekstur yang lebih lembut dengan diameter lebih kecil. Fungsinya sebagai pergerakan sel, eksotisosis, dan endositosis. Yang kemudian ada lisosom. Lisosom ini merupakan kantong terikat pada membran berisi kandungan enzim hidrolitik. Lisosom terlekat pada sel eukariotik. Bagian ini berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler dalam kondisi apapun. Lisosom berfungsi untuk mengontrol pencernaan intraseluler, mencerna materi menggunakan fagositosis, menghancurkan organel sel yang telah rusak, dan memasukkan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel melalui mekanisme endositosis. Selanjutnya, pada sel hewan juga terdapat peroksisom atau yang dikenal juga sebagai badan mikro yang merupakan organel berkantong kecil berisi enzim katalase yang berfungsi untuk menguraikan peroksida H2O2 atau metabolisme yang bersifat racun dan mengubah lemak menjadi karbohidrat. Nah, organel peroksisom ini bisa ditemukan pada bagian sel hati dan juga ginjal. Selanjutnya yaitu ada ribosom. Nah, ribosom ini merupakan organel sel yang memiliki tekstur padat dengan ukuran kecil yaitu diameter sekitar 20 nanometer. Organel ini terdiri dari 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom atau yang disebut dengan ribonukleoprotein. Nah, ribosom pada sel hewan menerjemahkan RNA untuk membentuk rantai polipeptida atau protein dengan menggunakan asam amino saat proses translasi. Nah, ribosom ini terikat pada retikulum endoplasma kasar atau membran inti sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein. Selanjutnya yaitu ada sentriol. Nah, sentriol ini merupakan organel sel yang berbentuk seperti tabung pada sel eukariota. Organel ini berperan penting dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang-benang spindel dan pembentukan silia serta flagella. Bukan hanya itu, sepasang sentriol juga dapat membentuk suatu struktur gabungan yang disebut dengan sentrosom. Organel sel berikutnya adalah mikrotubul yang terletak di dalam sitoplasma. Mikrotubulus juga bisa ditemukan pada sel eukariot yang terbentuk silindris, panjang berongga. Organel ini memiliki diameter sekitar 12 nanometer dan diameter luar sekitar 25 nanometer. Mikrotubul terdiri dari beberapa molekul terbentuk bulat protein globular yang disebut dengan tubulin. Dalam posisi tidak sadar, organel ini mampu bergabung untuk membentuk silindris yang berongga pada kondisi tertentu. Tidak hanya itu, mikrotubul juga bersifat kaku yang tidak bisa diubah-ubah bentuknya. Berdasarkan definisi tersebut, mikrotubul berfungsi untuk melindungi sel, memberi bentuk sel, dan membentuk silia, flagel, serta sentriol. Selanjutnya ada Golgi apparatus. Nah, badan Golgi atau juga disebut dengan aparatus Golgi merupakan organel yang berkaitan dengan fungsi ekskresi sel hewan. Posisinya tepat berada pada sel eukariot yang berperan dalam proses ekskresi, seperti ginjal. Bentuknya seperti kantong pipi dengan ukuran bervariasi dan terkait oleh membran. Seperti sel hewan memiliki sekitar 10-20 badan Golgi. Selanjutnya ada bagian nukleus, yaitu organel terkecil yang mengatur sekaligus mengendalikan aktivitas sel hewan. Proses ini dimulai dari metabolisme sampai pembelahan sel. Nukleus mengandung materi genetik yang berbentuk DNA linear panjang membentuk kromosom. Organel ini biasa ditemukan pada sel eukariot
yang terdiri dari beberapa bagian seperti membran inti, nukleoplasma, kromosom, dan nukleus. Selanjutnya adalah nukleolus. Nah, nukleolus ini adalah organel sel yang ada pada inti sel atau nukleus. Fungsinya adalah untuk membentuk protein menggunakan RNA atau asam ribonukleat. Selanjutnya yaitu nukleoplasma. Nukleoplasma memiliki tekstur padat di dalam inti sel atau nukleus. Di dalamnya terkandung serat kromatin padat dan membentuk kromosom. Selain itu, nukleoplasma bertanggung jawab membawa informasi genetika. Dan yang terakhir adalah membran inti. Membran inti adalah organel sel yang memberi struktural utama nukleus yang membungkus keseluruhan organel sel hewan. Di samping itu, organel ini berperan sebagai pemisah antara sitoplasma dan daerah inti. Membran inti bersifat non-permeable atau tidak bisa dilalui semua zat, baik padat ataupun cair, sehingga sebagian besar molekul yang membuat nukleus membutuhkan adanya pori inti. Sekian dari presentasi kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.